izin dengan kepala sekolah. Ini saya mendapat tugas Bu dari CJP modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Terkait tugas tersebut saya disuruh ini wawancara kepada ibu kepala sekolah, terutama ibu kepala sekolah Alun. Ya, sebelumnya Ibu mau tanya, Ibu sudah berapa tahun ya menjabat sebagai kepala sekolah? Saya menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi 10 tahunan. Di sini ya Bu, banyak pengalamannya gitu itu ya. Saya mau menimba ilmu dengan Bu Atik. Aku berhubung ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya ajukan gitu ya. Pertama saya mau bertanya Bu, selama ini di mana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kalau saya melihat bahwa masalah dilema etika itu merupakan situasi yang dihadapi saya, itu merupakan dua pilihan. Di antara dua pilihan itu semuanya benar, tidak ada yang salah, semua benar dan baik. Jadi dalam mengambil keputusan itu dilema etika atau bukan memang sulit karena sama-sama baik. Jadi itulah yang dinamakan dilema. Jadi merupakan kesulitan untuk mengambil keputusan karena sama-sama baik. Pertanyaan selanjutnya, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah sudah menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Ibu, ada benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan menjalankannya. Dalam mengambil keputusan, saya tidak gampang saya sendiri, enggak. Saya mengumpulkan teman-teman. Dan kemudian setelah mengumpulkan teman-teman, saya menyampaikan masalah apa yang sedang dihadapi ini. Kita bahas bersama. Kita tunggu, kita bahas pertimbangan-pertimbangan apa yang harus kita jalani. Kemudian dalam mengambil keputusan, kita ambil kesepakatan bersama. Dari dukungan-dukungan atau saran-saran atau masukan-masukan dari guru-guru itu saya tampung. Kita ambil yang terbaik, kemudian kita pilih gitu. Iya, musyawarah dulu. Kita pilih mana yang baik dan yang banyak manfaatnya untuk orang banyak. Jadi itu menguntungkan, tidak ada yang dirugikan dalam mengambil keputusan. Jadi bersama-sama untuk memutuskan itu diambil kesepakatan bersama. Kesepakatan dulu ya Bu melalui musyawarah. Iya, karena tanpa kesepakatan mungkin ada yang tidak setuju dengan keputusan yang saya ambil. Tapi kalau sudah dari kesepakatan bersama, dukungan dari rekan-rekan itu mudah diterima. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan saya, pertama, saya harus mengumpulkan data-data. Sebelum mengambil keputusan, saya harus tahu masalah itu, data-data itu harus tahu. Kemudian orang-orang yang terlibat, siapa saja yang terlibat. Kemudian saya juga mengumpulkan guru lagi, tetap saya dengan kerjasama dengan guru-guru semua, tidak saya sendiri, tetap semua warga sekolah ya, termasuk guru, itu komite itu kita sedang bersama dalam
memutuskan keputusan dalam pengambilan keputusan. Setelah semua berkumpul membahas permasalahan, kita menganalisis kasus yang terjadi. Setelah selesai menganalisis semua dari masukan dari rekan-rekan dan komite, itu baru kita membuat keputusan dan memberi untuk pemecahan masalah itu. Membuat pilihan pemecahan masalah, kemudian baru memutuskan, dan keputusan itu yang bermanfaat bagi orang banyak. Iya, tidak merugikan karena anggota lingkup sekolah banyak. Ya, ada siswa, ada komite, itu tidak ada yang dirugikan. Itu juga tidak dirugikan. Karena kesepakatan sudah dari kesepakatan bersama. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ibu? Itu segera secepatnya saya dalam mengambil itu, kalau ada masalah secepatnya saya mengumpulkan rekan-rekan, ya, segera mungkin, cepat lebih efektif, jangan ditunda-tunda, ya. Kemudian masalah menyampaikan masalah secara runtut, masalah apa yang kita hadapi saat ini kita sampaikan secara runtut dengan rekan-rekan kerja kita di sekolahan. Karena kalau kita tidak menyampaikan secara runtut, nanti guru tidak tahu. Tapi kalau disampaikan secara runtut, guru tahu dan mudah paham apa masalah yang terjadi saat itu. Ya. Jadi mudah paham, guru mudah menerima. Setelah itu baru kita masukan-masukan, karena guru sudah paham apa yang kita hadapi masalahnya. Guru memberi masukan-masukan. Nah, masukan-masukan itu tidak kita tampung semua, tidak langsung kita untuk keputusan, enggak, kita tampung semua dulu. Setelah ditampung semua, kita bahas yang baik yang mana, baru kita menyepakati keputusan. Nah, untuk keputusan ini kesepakatan, dan kalau ada permasalahan jangan ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda kita tidak tahu setelah selesai ini ada tidak masalah. Kalau ada masalah ditunda-tunda, ya terus tertumpuk-tumpuk lagi, akhirnya ya nggak selesai dalam hal itu. Jadi kalau masalah ditunda, iya, masalah baru lagi kalau ditunda-tunda. Segera diberi. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Tantangannya Dalam mengambil keputusan, tantangannya ya, kita tantangannya itu bagaimana cara kita menyampaikan dasar-dasar dalam mengambil keputusan. Itu dasar-dasarnya apa ya, dalam mengambil keputusan permasalahan itu. Dalam pertimbangan itu, berbagai pihak yang kita kumpulkan tadi, rekan-rekan, teman-teman, kemudian komite, wali murid, ya, itu dilibatkan dalam menyamakan kesepakatan. Bagaimana kita menyamakan kesepakatan, menyampaikan dasar-dasarnya biar guru itu paham dan mudah menerima, dan semua itu bisa mendukung keputusannya. Tidak ada yang tidak setuju, karena itu sudah semua kesepakatan dalam menyamakan kesepakatan dalam mengambil keputusan. Jadi tidak ada permasalahan karena sudah kesepakatan bersama.
kesepakatan dalam mufakat mencapai dalam menentukan. Tantangannya itu dia harus diusahakan bersama Iya, gitu ya. iya, masyarakat Kepentingan bersama. kepentingan bersama. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Ibu untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut Ibu? Atau mempunyai prosedurnya dalam bentuk apa Ibu? Kalau dalam kerja ini tidak ada jadwal dalam permasalahan ini, spontanitas biasanya. Karena apa? Masalah itu munculnya kan tidak tahu, Iya. nah, tidak tahu. Jadi kita spontanitas saja. Kalau memang masalah itu membutuhkan keputusan yang lebih cepat, segera, ya kita ambil keputusan segera. Jadi tidak usah ditunda-tunda. Masalah harus selesai ini, harus selesai, ya kita selesaikan bersama. Jangan ditunda-tunda. Itu Jadwal itu nggak perlu jadwal. kapan ada masalah ya Iya, segera. iya, betul. Ini Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Dalam mempermudah mengambil keputusan ini, karena saya senang guru-guru kalau diajak itu solid, cepat, nah ya, cepat, mudah diajak bicara, dikumpulkan cepat langsung, iya siap langsung kumpul, kemudian tidak membahas atau dimintai saran-saran, masukan-masukan, guru-guru itu juga langsung siap memberi pendapatnya. Jadi saya itu mudah, cepat bisa memberi mengambil keputusan karena sebetulnya memang mudah diajak. Mereka terbuka ya Bu? Iya, terbuka. Jadi kerjasama itu harus lebih penting, harus ada kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, pekerjaan nggak bisa enak. Tapi yang kita butuhkan adalah kerjasama sehingga kita bekerja itu terasa nyaman. Karena Ini ya Bu, bagi kepala sekolah itu ya nggak bisa bekerja sendiri ya? tidak bisa tanpa kerjasama dengan guru-guru, tidak bisa kepala sekolah, tidak bisa. Ibu, ini pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, dari pembelajaran apa yang Bapak Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan ini? Dalam mengambil manfaat ya, Iya, manfaatnya. manfaat dalam mengambil keputusan ini yang paling bermanfaat itu keputusan diambil bersama dan bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang dirugikan. Kita ambil keputusan itu dilaksanakan bersama, yang dapat dipertanggungjawabkan dan yang mempunyai resikonya. Jadi kita ambil yang bermanfaat bagi orang banyak, tidak merugikan orang dan mempunyai resiko yang sangat kecil. Itu Sama ya Bu ya, yang menjawabkan dan ini mengambil resiko yang paling kecil gitu. iya, kalau bisa tanpa resiko. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya. Ini saya mendapatkan gambaran yang lebih tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin gitu ya dari kasus-kasus ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Potong sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau mengganggu sebentar waktu Bu Darwati.
sebelum hari ini ada kegiatan Dharma Wanita, saya mohon izin waktunya Bu Darwati. Ini Bu, saya ada tugas terkait guru penggerak. Dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu tugas saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah sebagai pemimpin. Nah, mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Nah, ini terkait nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang terkait tentang kepemimpinan. Maaf Bu, mau tanya, Bu Darwati itu sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun ya? Saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Bulan Jatirejo sudah 8 tahun. 8 tahun ya. Terima kasih. Tentunya Bu Darwati sebagai kepala sekolah selama 8 tahun sudah banyak pengalaman, sudah menemukan berbagai kasus-kasus apapun itu. Terkait itu Bu, pertanyaan yang pertama, selama ini Ibu Dar sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ibu jelaskan. Terima kasih ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh Ibu Ismi mengenai apa yang sudah terjadi selama saya menjadi kepala sekolah. Kasus-kasus apa yang selama ini sudah terjadi di SD Negeri Bulan Jatirejo itu sebetulnya banyak sekali, banyak sekali. Namun karena di sini itu apa yang ada hubungannya dengan dilema itu artinya kan tantangan, ya, pilihan yang benar dan harus dilaksanakan. Itu tantangan yang harus kita lakukan demi kebaikan atau kemajuan yang ada di SD Negeri Bulan Jatirejo khususnya. Ya. Dilema atau kebaikan atau tantangan yang perlu dilakukan selama di sini itu ya demi kebaikan itu juga ya. Yang sudah saya lakukan itu tentang kedisiplinan. Semua pasti bisa kalau kita semua dari kepala sekolah memulai atau membuka adanya keterbukaan dan kejujuran. Kita awali, semua harus terbuka. Karena apa? Dengan terbuka, semua permasalahan, semua kekurangan itu bisa kita selesaikan kalau ada keterbukaan, ada kejujuran. Siapa? Ya antara guru, karyawan, dan kepala sekolah. Saling ada keterbukaan dan kejujuran. Nah, kemudian adakah terjadi atau rujukan moral? Nah, ini yang berat. Nah, karena apa? Yang namanya rujukan moral itu menurut saya tidak senang, ya, tidak senang. Karena apa? Yang namanya rujukan moral itu bisa terjadi penyimpangan. Nah, akan terjadi penyimpangan karena bila terjadi rujukan moral itu terjadi kan kita juga akan merasa dirugikan. Hanya contohnya gini, Ada yang dirugikan. ada yang dirugikan. Seharusnya kita bisa membeli ini atau sesuatu karena digunakan atau dibelokkan, diarahkan ke yang lain, otomatis kan sesuatu yang kita harapkan kan tidak akan tercapai. Nah, jadi itu namanya rujukan atau rayuan untuk mengarah ke yang tidak baik. Saya tidak senang seperti itu, tidak benar. Nah, saya tidak senang dengan seperti itu.
Bu. Intinya untuk kedisiplinan, kejujuran dan keterbukaan gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nah, sama-sama mengandung nilai kebajikan, mengambil keputusannya. Ya, karena kita bekerja di suatu instansi, itu tidak bekerja sendiri. Artinya ada guru dan penjaga. Nah, kita kerjasama dengan guru dan penjaga yang ada di sekolah. Kita ajak atau sebelum kita melakukan diskusi, mungkin kita bisa melakukan pendekatan antara guru, artinya atau sharing bersama guru. Mungkin dengan adanya rencana ya, kita sharingkan dulu, karena apa? Dengan adanya sharing itu kita tahu, oh kemauan si A seperti ini, kemauan guru si B seperti ini, kemauan si C seperti ini. Ya, maka sebelum kita mengadakan diskusi atau musyawarah, kepala sekolah kan sudah punya titik-titik ya, atau seperti apa toh kemauan antar guru. Ya, maka perlu adanya sharing atau kerjasama dengan guru-guru biar tahu seperti apa kemauan guru itu. Jadi kerjasama, pendekatan dan sharing ya. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, seperti yang sudah saya lakukan ya, yang sekali kekurangan ya, banyak sekali permasalahan. Dengan adanya banyak kekurangan permasalahan, kita bersama guru tadi ya, bersama guru dan tenaga dan komite sekolah beserta wali murid ya, kita adakan musyawarah ya. Langkahnya kita membuat undangan. Nah, undangan komite wali murid ya, dan orang tua itu tadi kita ajak atau kita adakan musyawarah di sekolah. Dan permasalahan yang ada di sekolah itu seperti ini. Nah, artinya bagaimana caranya biar apa yang ada di permasalahan yang ada di sekolah seperti ini bisa terselesaikan. Nah, dengan adanya rapat ya, rapat komite dan wali murid bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Perlunya rapat bersama gitu sama komite dan wali murid. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Ya. Yang biasa saya lakukan untuk mengambil yang saya anggap langkah saya untuk pengambilan keputusan itu efektif ya, kita adakan musyawarah ya, musyawarah untuk pengambilan keputusan. Artinya sebelum kita menentukan keputusan itu ya, itu perlu adanya rembuk bareng atau musyawarah agar keputusan itu bisa dilaksanakan. Pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tadi? Ya. Tantangannya Dalam pengambilan keputusan itu harus disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi sekolahan. Nah, mungkin sekolah itu kan bisa kuat dan bisa lemah atau tidak bisa berjalan, tetapi dengan adanya musyawarah itu sekolah bisa menjadi kuat. Artinya sesuatu itu kalau dimusyawarahkan dulu itu akan mendapatkan
hasil atau solusi yang terbaik ya. Jadi kita tidak hanya menurut kata hati kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa Ibu yang telah Ibu jalankan? Ya. Seperti tugas kepala sekolah, tanggung jawab kepala sekolah itu ada yang namanya kepala sekolah harus menjadi supervisi ya. Nah, supervisi untuk pembelajaran di kelas-kelas. Artinya kita itu juga ada program untuk diadakan supervisi. Sebelum diadakan program supervisi pun kita juga harus diadakan namanya rapat ya. Kita tentukan kapan kita harus masuk ke kelas-kelas itu. Nah, artinya kita juga jangan seenaknya sendiri, kita harus ada jadwal. Tetapi tidak semuanya itu terjadwal. Contohnya kalau ada kasus pada anak, nah itu kan tidak bisa terjadwal. Maka sewaktu-waktu itu harus diselesaikan secara spontan karena itu mungkin tidak terjadwal dan kasus itu muncul secara tiba-tiba. Nah itu perlu diselesaikan dengan cepat. Nah, kita harus bisa mengambil langkah praktis, jangan sampai permasalahan itu sampai keluar atau muncul di luar. Artinya nanti kalau sudah muncul di luar nanti akan terjadi rasa tidak kepercayaan atau masyarakat tidak mempercaya adanya sekolah. Jadi kalau ada permasalahan jangan sampai tercium keluar. Diusahakan secepatnya bisa diatasi. Jadi sewaktu-waktu ya Bu ya. Iya, spontanitas tergantung itu permasalahannya itu apa dan ada hubungannya dengan siswa. Iya. Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan atau sesuai kasus-kasus di mana itu? Ya, karena di sini saya sebagai kepala sekolah ya karena punya tenaga guru ya, kita menganggap atau tenaga guru itu jangan dianggap bawahan, tetapi kita menganggap guru itu sebagai partner kerja atau teman kerja. Partner kerja itu rekan guru di sini gitu ya. Pertanyaan yang terakhir Bu, ini dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dari pengambilan keputusan di 5 tersebut? Ya. Yang dapat kita petik ya, semua keputusan, semua hasil dari hasil keputusan bersama atau yang juga dimusyawarahkan bersama itu jangan sampai keputusan itu tidak dapat dilaksanakan. Dengan harapan semua keputusan itu dapat terlaksana dan terwujud. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf atas mengganggu waktu Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.